Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu sehat dan tetap semangat ya. Jumpa lagi dengan Bu Amel teman-teman. Ada yang kangen gak sama Bu Amel? Hah? Apa? Wah, semuanya sudah kangen ya mau jumpa dengan Bu Amel. Baik teman-teman, untuk hari ini Bu Amel akan menjelaskan kepada teman-teman tentang kendaraan. Kemarin di pekan pertama dan kedua sudah mengenal kendaraan yang ada di darat. Dan di pekan ketiga sudah mengenal kendaraan yang ada di udara. Dan sekarang untuk pekan yang keempat, ada yang tahu tidak? Bu Amel akan membahas kendaraan yang ada di... Ya, betul sekali teman-teman, yang ada di air. Tentunya macam-macam kendaraan yang ada di air tuh banyak sekali ya teman-teman. Ada kapal laut, ada perahu, ada kapal selam, ada rakit, ada sampan, ada motorboat, ada kapal pesiar, ada kapal layar. Wah, banyak sekali ya macam-macamnya teman-teman. Dan untuk saat ini Bu Amel mau membahas tentang kapal selam. Ada yang pernah lihat sebelumnya kapal selam seperti apa? Ada? Wah, sudah ada yang pernah lihat ya. Oke teman-teman, sebelum Bu Amel membahas lebih jauh tentang kapal selam, Bu Amel mau membacakan satu ayat Al-Quran, di mana di dalam ayat Al-Quran ini Allah menjelaskan tentang penciptaan kapal teman-teman, yaitu Allah berfirman dalam surat Az-Zukhruf surat ke-43 ayat ke-12 yang artinya, dan yang menciptakan semua berpasang-pasangan dan menjadikan kapal untukmu dan hewan ternak yang kamu tunggangi. Jadi di ayat ini dijelaskan bahwa Allah lah yang menciptakan kapal teman-teman, dengan bantuan manusia tentunya. Jadi Allah menurunkan ilmu dan kemampuan serta pengetahuan kepada manusia untuk menciptakan kapal sebagai alat transportasi untuk kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, atau juga bisa digunakan untuk memindahkan atau mengangkut barang. Dan untuk penjelasan selanjutnya Bu Amel akan khususkan kepada kapal selam. Seperti ini teman-teman, gambar atau bentuk dari kapal selam. Kapal selam adalah kapal yang bergerak di bawah permukaan air teman-teman. Jika ini adalah permukaan air, maka kapal selam bergerak atau berjalan di bawah permukaan air atau di dalam laut ya teman-teman ya. Umumnya digunakan untuk tujuan dan kepentingan militer atau membantu para tentara angkatan laut kita teman-teman. Tapi selain untuk kepentingan militer, kapal selam juga digunakan untuk ilmu pengetahuan laut dan air tawar, dan untuk bertugas di kedalaman yang tidak sesuai dengan penyelam manusia. Jadi membantu memudahkan para ilmuwan untuk meneliti atau mencari pengetahuan di bawah laut atau di dasar laut, dibantu dengan kapal selam teman-teman, jika para penyelamnya sudah tidak sanggup lagi, karena kan kedalaman laut itu berbeda-beda ya teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman penjelasan Bu Amel tentang kapal selam. Baik teman-teman, untuk selanjutnya kegiatannya Bu Amel mau membimbing teman-teman untuk membuat alat transportasi di air menggunakan kertas teman-teman. Wah, kira-kira alat transportasinya apa ya? Ada yang tahu? Ya, yaitu kapal laut. Kita mau membuat kapal laut dari kertas teman-teman. Kertas yang teman-teman gunakan ini yaitu kertas bekas kalender teman-teman. Jadi kalender
uji coba kapal laut buatan kita yang tadi teman-teman. Nih yang buatan Bu Amel. Apakah kapal lautnya bisa mengambang di atas permukaan air? Yuk kita coba. Bu Amel sudah siapkan ember yang ada airnya teman-teman. Kita taruh ya, kita letakkan kapalnya di atas air. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, kapalnya bisa teman-teman. Kapalnya bisa mengambang di atas permukaan air. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, untuk kegiatan selanjutnya teman-teman, Bu Amel mau kita memanfaatkan air teman-teman. Kita dikarenai oleh Allah begitu banyak air yang melimpah ya teman-teman ya di lingkungan kita. Kita akan manfaatkan airnya untuk merawat tanaman teman-teman, yaitu dengan cara menyiraminya. Jika teman-teman mempunyai banyak tanaman di rumah seperti yang ada di sekolah nih teman-teman, jangan lupa ya untuk selalu dirawat, disiraminya dengan air, dan jangan lupa diberi pupuk. Yuk kita siram bersama-sama teman-teman. Tanamannya kita siram bersama-sama ya. Kita nyalakan dulu keran airnya. Siramnya di bagian tanah dan juga daunnya ya teman-teman ya, supaya daunnya juga terlihat segar teman-teman karena sudah disiram dengan air. Seperti ini. Jangan lupa siramnya saat pagi atau sore hari ya teman-teman ya, supaya tanaman kita memiliki air yang cukup sehingga dia bisa tumbuh subur. Pergunakan airnya juga seperti ini ya teman-teman ya, jangan terlalu banyak. Jadi pergunakan airnya secukupnya. Boleh teman-teman menggunakan keran dan selang air seperti Bu Amel, bisa juga menggunakan gayung atau semprotan air. Jadi seperti itu teman-teman cara kita merawat tanaman dengan memanfaatkan air. Dicoba di rumah ya teman-teman. Terima kasih sudah menyimak video hari ini. Jangan lupa dilakukan tugasnya untuk melipat kapal dari kertas dan menyiram tanaman dengan air teman-teman. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.